gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom jemaat dan kasih Tuhan. Shalom, shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent kedua. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Dan pagi hari ini mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kau beri rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih atas apa yang telah Engkau kerjakan sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami. Bahkan mujizat demi mujizat, every day with miracles, boleh kami rasakan. Ya Tuhan, apapun situasi kami hari-hari ini, baik suka maupun duka, kami mau tetap senantiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima,
walau jiwaku tergoyahkan. Kasih Tuhan, hari ini kami yang bersuka bagi nama-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja. Hosana, pujilah Guru Batuku, pujilah Guru Batu keselamatan. Dalam musik memuji Tuhan, karena burung batu dan keselamatan kami Tuhan, Kau sudah lahir di hati kami, sebagai penebus dosa kami, penyelamat umat manusia dari dosa. Terima kasih Tuhan. Siap-siap ya. Muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh,
layak dipuji. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami lebih lagi. Kita lebih bersuka bagi Tuhan pagi hari ini ya.
bagi kami. Kau yang telah lahir di hati kami Tuhan. Yesus Allah perkasa. Dia yang telah lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah Yesus yang telah lahir di hati kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dialah Sang Raja Damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Mari sambut namanya. Seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia penebus dunia, sambutlah namanya. Sehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal.
berkuasa, penyelamat kita bertata selamanya, sebab yang kekal. Dialah Raja damai, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, penyelamat kita bertata selamanya, sampai yang kekal. Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami. Walaupun Engkau sudah lahir 2000 tahun yang lalu, kami melihat Engkau terus menyertai hidup kami sampai dengan saat ini. Dan untuk seterusnya sampai Engkau datang lagi. Terima kasih kami sudah tiba pada minggu kedua Advent. Biar hati kami semakin siap untuk merefleksikan diri akan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Hati kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Abuna kali ini di bawah ya. Shalom. Kita belajar dari kitab Lukas pasal 2, buka Alkitab saudara, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20, perikopnya berjudul Gembala-Gembala. Bagaimana berita keselamatan itu dinyatakan kepada gembala-gembala, kita akan baca bergantian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara ayat 9. Mereka sangat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di mana? Di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 20 sama-sama kita baca. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, Natal itu adalah salah satu kisah. Salah satu kisah yang menceritakan bagaimana Tuhan menggunakan cara-cara ajaib dan heran dan memilih orang-orang yang tidak pernah terduga untuk menjadi bagian dari rencananya untuk menyatakan kehadirannya, saudara. Itu indah sekali. Nah, yang menjadi studi kita pada hari ini adalah bagaimana Tuhan menggunakan para gembala untuk menyatakan kemuliaannya. Bagian pertama, kita akan belajar dulu tentang para gembala itu di Timur Tengah di masa itu. Katakan bersama-sama dengan Abuna, gembala. Jadi gembala yang dimaksudkan di sana itu tidak sama dengan gembala hari ini, saudara. Gembala yang dimaksudkan di sana di masa Tuhan Yesus dalam perikop ini adalah gembala yang memang benar-benar real menjaga domba. Mereka nggak tidur. Nggak tidur. Mereka jauh dari kota. Karena sifat pekerjaan mereka dekat dengan binatang, ingat ya saudara. Sifat pekerjaan mereka yang dekat dan bergaul dengan binatang, ada dua konsekuensi sosial yang mereka terima. Pertama, mereka dan pekerjaan mereka dianggap pekerjaan yang tidak layak dan menajiskan. Itu kultur, cara pandang dan penilaian masyarakat di masa itu. Jadi dianggap orang-orang yang tidak layak. Bahkan pekerjaan mereka najis. Jadi kalau ketemu dengan gembala, ya jangan dekat-dekat dengan mereka karena mereka bau domba. Bau. Badan mereka tidak mandi. Dan mereka tidur bersama-sama dengan domba. Justru kalau tidur bersama-sama dengan domba mereka akan hangat. Dan mau tidak mau ketika Abuna ke Sinai misalnya naik unta yang tidak pernah mandi, saudara. Bukan hanya celana ini yang bau unta loh. Maaf, sampai dalaman bau unta nembus. Bayangkan saudara. Itu baru naik 1 jam naik punggung unta. Apalagi mereka tidur bersama-sama dengan domba itu. Jadi bau domba itu adalah ciri khas bau badan mereka. Sehingga orang akan ketika berpapasan dengan mereka orang akan menutup hidung. Sehingga pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang sangat khas. Khusus untuk orang-orang kelas menengah. Bukan kelas menengah mana. Khusus untuk orang-orang yang berada di level paling rendah. Najis, tidak dihargai, tidak dihormati. Mereka tidur di alam. Bahkan di dalam kebudayaan di masa itu saudara. Di dalam kebudayaan di masa itu. Kalau mereka menjadi saksi kejahatan. Kesaksian gembala tidak dianggap. Walaupun mereka menjadi saksinya. Mereka adalah orang yang menyaksikan sebuah kejahatan dan mereka dipanggil, siapa saksinya? Gembala. Saya melihat. Kamu melihat enggak? Melihat. Pekerjaanmu apa? Gembala. Di skip. Tidak dianggap. Jadi Anda bisa bayangkan Natal itu melibatkan mereka. Dan berita tentang kelahiran, inkarnasi pertama Tuhan ke dunia dinyatakan kepada mereka. Makanya Natal ini Natal ini adalah sebuah peristiwa bagaimana Tuhan mengangkat hidup seseorang. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya pada orang-orang tertentu yang tidak dianggap, yang tersisih secara sosial, saudara-saudara. Yang najis karena bersentuhan dengan hewan dan kotoran hewan. Yang tidak diterima di dalam lingkup pergaulan perkotaan. Hati-hati saudara. Maksud Tuhan berbicara hal itu kepada kita hari ini adalah bahwa di mata Tuhan semua orang berharga apapun profesinya di mata manusia. Amin. Apapun kelemahan fisiknya. Kayak Abuna hari ini pincang. Gitu. Saya naik tangga sakit. Kadang-kadang itu terjadi karena saya sedang mengalami sesuatu. Tapi ada orang-orang yang lahir cacat. Kita pandang sebelah mata. Ada orang-orang yang profesinya bau. Kita pandang sebelah mata. Makanya kita tidak pernah diizinkan oleh Tuhan untuk menghina sesama. Tidak boleh. Ingat yang viral hari-hari ini itu. Hinaan berubah jadi berkat. Benar kan? Penjual teh. Ketiban berkat. Durian runtuh. Semua orang simpati kepadanya. Kita tidak pernah tahu nasib orang, saudara.
Tuhan melakukan sebuah setting. Dia kirim tukang jual teh itu di sebuah acara tertentu, dengan pembicara tertentu, dengan diksi tertentu. Tapi Tuhan gunakan itu untuk menyatakan kemuliaan. Makanya jangan pernah merasa dirimu. Di Natal ini mari renungkan kembali hidupmu. Jangan pernah merasa dirimu adalah benda seonggok, benda yang tidak berarti secara sosial. Tidak penting penilaian manusia. Yang penting adalah penilaian Tuhan. Haleluya. Di gereja kita Bunda selalu ajarkan. Mau dia pakai baju jas, mau dia pakai t-shirt, mau dia pakai celana pendek, mau dia pakai celana panjang. Selama enggak koloran aja. Itu tetap manusia yang berharga di mata Tuhan. Amin, amin. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara saya memperlakukan jemaat. Siapapun, tidak ada yang membeda-bedakan. Semua berharga. Karena Tuhan sudah melakukan itu. Dan ini mempermalukan kehidupan sosial di masa itu, saudara. Sangat mempermalukan. Tuhan pilih menyatakan dirinya kepada gembala yang memang tidak memiliki status apapun. Mengerikan loh status gembala itu. Jadi saksi di pengadilan aja nggak sah. Jadi coba kita bisa bayangkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang termarginalkan oleh sistem. Tapi Tuhan balik situasinya. Bolak-balik Abuna ngajar. Kita tidak pernah tahu nasib orang. Kita tidak pernah tahu masa depan. Orang yang kita ejek, orang yang kita benci, orang yang kita khianati, jangan-jangan akan dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang menentukan nasib kita. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Nah, kembali pada nilai yang ada dalam diri kita. Mau balas dendam enggak? Mau balas enggak? Kalau Tuhan angkat hidupmu, orang menjelek-jelekanmu. Dalam Tuhan, mari kita belajar. Itu cara Tuhan justru untuk mempermalukan orang-orang tertentu. Ketika Tuhan membalikkan tangannya untuk mengubah situasi hidup kita. Natal membawa kita merefleksikan diri bahwa kita adalah orang yang berharga. Kasih tahu kiri kananmu, kamu orang yang berharga. Haleluya. Haleluya, saudara. Jangan menghina orang ya. Kasih tahu kiri kananmu lagi, jangan hina orang. Jangan ya. Jangan hina orang. Jangan lihat sebelah mata, iki siapa orang ini atau melaku, aku naik mobil. Jangan iki sopong iki. Jangan. Saya pernah hadir di rumah seorang kaya, saudara, kaya. Kaya bener. Duitnya gak habis 7 turunan. Bajunya di rumah baju oblong, kaos oblong, celana pendek. Kami disuruh makan di rumahnya. Makanannya, piringnya piring plastik. Piring plastik. Lalu saya ngomong kepada istri dan anak-anak. Dia yang support kita, tidak boleh gaya hidup kita lebih tinggi dari gaya hidupnya. Anda mengerti maksudnya? Kadang-kadang orang yang disupport gayanya petantang-petenteng. Nah, itu mendidik kami. Kalau Tuhan mengangkat hidup saudara, memberkati hidupmu. Belajar menghormati cara Tuhan mengangkat hidup saudara itu. Dan jadilah berkat bagi orang lain. Haleluya. Itu pelajaran pertama yang kita dapat dari gembala. Ngemeng-ngemeng, sekarang saya harus duduk. Sini aja. Kaki saya itu sakit, saudara. Jadi kalau berdiri lama, boleh di-shoot kan? Sekali-sekali ngajar. Ya toh? Gembala juga manusia, bukan Superman. Oke? Amin. Bukan stroke ya. Jangan bilang nanti Abuna stroke karena melakukan. Bukan. Saya sehat, saya butuh waktu. Oke, saudara-saudara, kita belajar yang kedua hari ini, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, ketika Allah memilih gembala, Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa kabar baik itu tidak eksklusif pada orang-orang tertentu. Ini bisa di layar besar nggak bisa ya? Kabar baik untuk semua orang. Natal itu, saudara, bukan hanya Tuhan
mengangkat hidup orang-orang yang tidak berharga. Tapi Natal berbicara mengenai kabar baik. Katakan kabar baik. Good news, saudara. Ya. Sebuah kabar baik disebut kabar baik pertama ketika itu menjadi berkat dalam hidupmu. Yang kedua membangun. Jadi jangan pernah menyampaikan berita yang tidak membangun kepada orang lain. Apalagi kalau beritanya menghancurkan, itu bukan good news. Nah, memuliakan Tuhan enggak? Kalau itu memuliakan Tuhan, sampaikan, saudara. Berita Natal bicara mengenai bahwa kabar baik itu ditujukan bagi semua orang. Dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik, ternyata, saudara, ternyata bukan orang-orang yang GR. Ada orang yang disebut dengan orang-orang GR itu ya, saudara. Merasa diri, wah, aku pasti aku. Wah, saya. Bukan. Tuhan justru mempermalukan orang-orang yang GR itu. Siapa yang GR dalam kisah Natal? Teolog-teolog yang ada di Yerusalem. Tuhan tidak pilih para imam-imam. Tuhan tidak pilih para orang-orang Farisi. Tuhan tidak pilih orang-orang kaya, orang-orang terpandang di Bethlehem. Domba-domba itu bukan milik para gembala. Domba-domba itu milik orang-orang kaya yang ada di Bethlehem. Mereka ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kotor itu. Tapi Tuhan membawa kabar baik bukan kepada kalangan-kalangan elit yang GR, yang merasa diri lebih tahu. Tidak, saudara. Tuhan menyampaikan kabar baik bukan kepada para imam, bukan kepada para orang-orang terpandang. Ini adalah sebuah realitas Natal yang harus kita renungkan di dalam hidup kita. Bahwa kadang-kadang kan kita sendiri merasa diri, wah aku tidak bisa seperti dia. Nah, bukan begitu, saudara. Ingat Tuhan menyatakan kabar baik itu di sebuah tempat yang disebut padang. Namanya Padang Gembala. Padahal pusat rohani orang Yahudi di masa itu adalah Bait Allah di kota Yerusalem. Tapi kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kabar baik bukan di Bait Allah, bukan di istana Herodes, tapi di Padang Gembala. Bukan kepada orang-orang terpandang, bukan kepada para imam, bukan kepada orang-orang Farisi, tapi kepada orang-orang sederhana yang memberitahu kepada kita hari ini bahwa kita adalah objek kabar baik orang. Objek kabar baik Tuhan, saudara. Dan sebagai objek kabar baik Tuhan, kita harus menjadi penerus kabar baik itu kepada orang lain atau kepada sesama. Kita objek kabar baik Tuhan. Yang namanya objek kabar baik Tuhan artinya Tuhan menjadikan hidupmu sebagai orang-orang yang akan menjadi history maker. Natal bicara tentang history maker karena kabar baik. Saudara, kalau Anda terima kabar baik, itu adalah berita sukacita, saudara. Saya beritahu kepada saudara, bagaimana cara saya mencatat sejarah-sejarah kabar baik dalam hidup saya sebagai orang Kristen. Coba disorot. Ya, di Alkitab. Di Alkitab itu, saudara. Saya Abuna selalu mencatat perjumpaan dengan Tuhan, good news, kabar baik. Supaya saya bisa mengingat itu semacam prasasti kehidupan, saudara. Dan itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Saya tahu saya sudah bergerak sejauh mana bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan sejarah hidup kita. Jadi jangan biarkan halaman belakang Alkitabmu kosong. Coba cek dulu, masih kosong gak? Mulai sekarang tulis ya, kabar baik. Kita menjadi objek. Yang namanya objek, kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita membaca nanti kisah itu, kita tahu bagaimana Tuhan telah berkarya. Seandainya para gembala itu hidup hari ini, kita pasti akan mengundang mereka untuk menjadi pembicara, untuk menjadi penerus-penerus pembawa kabar baik di generasi kita hari ini. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Karena Dia tahu orang-orang pintar di Yerusalem, orang-orang kaya di Bethlehem hanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dia menggunakan gembala, dia pilih para gembala itu sebagai pembawa kabar baik.
Sebuah kabar baik disebut kabar baik ketika yang Anda sampaikan bukan gosip, tapi hal-hal yang baik. Ketika yang Anda sampaikan membangun dan bukan meruntuhkan hidup seseorang. Ketika yang Anda sampaikan memuliakan Tuhan dan bukan justru menjadi hal yang mudarat di hadapan Tuhan. Maka Natal bagian yang kedua mengingatkan kita sebagai a good news messenger. Kasih tahu kiri kananmu, jangan jadi tukang gosip. Kalau Anda tahu itu tukang gosip, saat ini Abuna berada di level di mana Abuna hanya dengar saja. Diam itu emas, saudara. Diam itu emas. Yang penting kita hadir membawa kabar baik. Tadi malam Abuna pasang di story WA Abuna, terima kasih orang baik. Ya, tadi kita diberkati Tuhan di Natal ini, saudara. Wah, luar biasa. Ya, Tuhan kirim kepada kita satu Abuna itu dari dulu pingin sekali. Pingin Tuhan, aku pingin punya mixer digital itu. Pingin Tuhan. Setiap duit terkumpul ada saja pengeluaran. Setiap duit terkumpul ada saja pengeluaran. Kan mahal itu. Ya, kapan itu terkumpul? Berkurang. Kapan terkumpul? Berkurang. Itu sampai kapan Tuhan? Tiba-tiba kemarin pas acara sekolah minggu. Kemarin tuh di gereja kita ada acara sekolah minggu, saudara. Jadi kalau Anda melihat kado di atas itu pekerjaan Bu Eni dan kawan-kawan itu. Ya, ada penuh gereja kita ini kemarin. Ada orang jualan di luar, ada cek kesehatan di luar, ada donor darah di bawah. Orang-orang dari berbagai gereja mengantar anak-anaknya untuk berlomba gambar di sini. Bagi Abuna itu adalah sebuah kabar baik. Tapi Tuhan melengkapi kabar baik itu. Siang hari kemarin Tuhan kirim mixer itu, saudara. Wah, dan tadi malam disetting langsung di sini. Lalu langsung dibilang, atau kita pasang sekarang? Saya bilang jangan, besok pagi ibadah. Kita nggak tahu nanti salah pencet. Malah nggak bisa jalan. Itu kabar baik, saudara. Dan itu menjadi kesaksian yang membangun hidup orang. Karena menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Daripada hidupmu habis Anda gunakan untuk bergosip. Ngorek-ngorek kotoran orang. Buat apa sih? Kotoran itu bau, tahu nggak? Maaf ya saudara, kotoran itu kalau kering tidak bau. Tapi begitu kotoran yang sudah ditinggalkan itu kering, Anda tusuk, luarnya kering, dalamnya becek, tahu nggak? Aromanya keluar. Kalau nggak percaya, di halaman gereja kita itu ada kotoran pasukan. Iya toh? Montil, dolar, shekel, itu tusuk itu. Bau saudara. Mari kita mulai bertobat untuk mulai ngorek-ngorek kotoran orang. Itu bukan good news. Tuhan mengingatkan kita di Natal kita adalah a good news messenger. Pembawa kabar baik. Karena kelahirannya sendiri adalah sebuah kabar baik. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih. Tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Ada yang sempurna? Ada manusia yang tidak pernah membuat kesalahan? Kalau selama ini cara pandangmu pada kekurangan orang, mari ubah. Lihat kelebihannya. Di gereja ini saudara, Abuna itu menghadapi banyak kepala. Dengan berbagai macam karakter, sifat, takbiat, dan perilaku. Bagaimana caranya supaya Abuna enggak stres? Kadang-kadang stres loh saudara. Kadang-kadang stres. Kadang-kadang stres. Kemarin Abuna di Jakarta masuk rumah sakit. Di Semarang domba Abuna tanduk-tanduan. Saya lagi di meja operasi itu. Di Semarang kira-kira menurut Anda sebagai gembala KPI. Tanduk-tanduan. Itu bukan kabar baik. Saya bilang, aku lagi kesakitan. Kok dengar begini? Itu bukan kabar baik. Bunda belajar sabar. Oh, orangnya ini, modelnya seperti ini. Oh ya sudahlah. Ya sudahlah. Itu ya anak saya. Oh orang ini modelnya seperti ini. Oh ya sudahlah. Ya itu ya anak saya. Amin. Dia berada di samping saya. Sayang pada semua orang sama. Seperti Tuhan sayang kepada semua orang. Kadang-kadang kan orang datang kepada kita.
kamu mau dengar, aku punya 2 kabar. Kabar baik dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana duluan? Kalau Anda digituin kira-kira gimana? Atau Tuhan tiba-tiba tanya kepadamu, kamu mau yang mana? Ada 2 berita untukmu, yang baik dan yang buruk. Dengarkan saya, semua dari Tuhan tidak pernah buruk. Semua dari Tuhan kabar baik. Yang menganggap buruk itu diri kita. Mari kita jadi good news messenger. Amin. Ingat ya, tidak semua orang itu sempurna. Tidak semua orang itu kayak Superman. Nggak ada, cuma di film. Itu pun kolornya di luar. Gitu. Jadi kalau kita ketemu dan berinteraksi, saudara, oh ya memang orangnya kayak ginilah, ya sudahlah. Saya sebagai gembala sabar, ya tinggal saya kasih tahu saja. Enak gitu, kita tidur itu nyenyak, saudara. Nyenyak. Gembalamu iki wis tua. Tua toh? Hanya abuni aja nggak tua-tua, aneh saya. Ya, jadi saya rambut aja sudah botak. Uban. Mari kita belajar sebagai sebuah orkestra. Kan tanggal 22 kita orkestra toh. Jadi ada bagiannya masing-masing. Gak boleh tangan ngamuk pada kaki. Gak boleh kaki ngamuk pada mata. Gak boleh. Semua punya fungsinya masing-masing. Nek bersatu itu kan kita diberkati. Living together in harmony. Di situ Tuhan memerintahkan berkatnya. Jadilah good news messenger. Amin, amin. Good news messenger. Ya, kemarin saya dimarahin oma-oma. Abuna ngapain? Kenapa Abuna? Aman. Aman, saya bilang. Aman-aman gimana? Oh, kalau kita ada apa-apa kita ngeributin Abuna. Ditanya, nah sekarang Abuna kok gak ngeributin kita? Saya bilang, saya ngeributin Tuhan. Sing penting aman. Kenapa gak kasih tahu Abuna masuk rumah sakit? Supaya kalian mendengar kabar baik saja. Hati tenang. Kan enak gitu tuh. Enak gitu. Dan semua baik. Sehat, sehat. Minggu depan Abuna sudah bisa jalan dengan lancar dan sehat. Dalam berkat Tuhan. Amin, amin. Doain Abuna ya. Supaya bisa tetap muda kayak Abu nih. Yang ketiga, saudara. Natal. Yang pertama tadi Natal. Tuhan memakai orang-orang sederhana. Oke? Kita semua berharga di mata Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita Natal mengingatkan kita tentang kabar baik. Yang ketiga, Natal bicara tentang transformasi. Katakan transformasi. Transformasi itu perubahan, saudara. Dan sifat transformasi itu linier. Artinya gak bisa mundur ke belakang. Gak bisa. Gak bisa balik. Aku wis kebablasan, tak mundur, saya tak stop. Gak bisa. Sifat transformasi itu maju dan linier. Gak bisa diputar balik, saudara-saudara. Dari mana kita tahu bahwa Natal adalah berita transformasi? Dari pengalaman hidup para gembala itu. Dalam Lukas pasal 2 ayat 9. Coba ditampilkan di atas, saudara. Lukas pasal 2 ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lihat ayat 10. Apa kata malaikat kepada mereka? Jangan takut. Transformasi yang benar adalah transformasi yang melibatkan Tuhan. Apa hasil dari transformasi itu? Seperti pengalaman para gembala. Mereka takut, saudara-saudara. Tapi karena Tuhan hadir dalam hidup mereka. Menyatakan diri dalam hidup mereka. Sama. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan menyingkirkan ketakutan. Amin. Anda takut hari-hari ini apa? Anda takut apa hari-hari ini? Anda takut apa? Anda takut apa? Banyak alasan untuk membuat kita takut. Takut masa depan, takut gak bisa makan, takut nanti begini, begitu. Saudara, kita harus mengalami transformasi dalam Tuhan. Amin. Ketika Tuhan hadir, Tuhan ubah ketakutan kita. Tuhan ubah ketakutan kita
Dan singkirkan ketakutan itu menjadi sebuah keberanian. Mengapa? Immanuel, ingat lagu tadi. Allah beserta kita. Bawalah semua ketakutanmu itu di kaki Tuhan. Dan Dia akan memberikan ketenangan kepadamu. Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Dia akan memberikan kepastian bahwa semua akan baik-baik saja. Itu yang kita pelajari di Natal ini dari ketakutan para gembala. Jangan pikir gembala itu hidup nyaman, saudara. Hanya di kota ada lampu. Di tempat mereka menggembalakan gak ada lampu, gelap gulita. Mungkin mereka memiliki lampu orang di Jawa itu lampu teplok. Hanya untuk menerangi jalan mereka. Tapi ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan menyatakan diri kepada mereka, Dia tidak hanya menyingkirkan ketakutan, Dia membawa terang, saudara. Dia membawa terang. Di dalam Alkitab ini, kita lihat dalam ayat 14. Coba lihat ayat 14. Transformasi itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah. Kata kemuliaan itu bicara mengenai sebuah terang yang hadir. Makanya itu secara tradisi di Natal itu kita peringati dengan cahaya. Maka ada lilin, itu akarnya saudara. Lampu Natal dinyalakan, itu akarnya. Simbol terang. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan ubah kegelapan dalam hidup kita ini menjadi sebuah terang. Hari ini, apa yang menjadi ketakutan saudara? Bawa di dalam Tuhan. Kegelapan apa yang menghantui jalan pikiranmu? Yang menutup hidupmu. Kita tidak lagi hidup dalam terang, saudara. Natal memberitahu kepada kita ada terang. Natal tidak membawa kita lagi dalam gelap. Dia hadir sebagai terang untuk mengingatkan kita, aku terang. Kalau ada terang itu, kita jadi adem. Kita tahu jalan kita melalui jalan dengan terang dan dengan tenang. Wah, itu jalannya. Itu jalannya. Itu jalannya. 1 minggu sebelum Abuna berobat, saya jujur kepada saudara. Waktu perjamuan kudus itu, saya takut saudara. Abuni sama anak-anak gak tahu, tapi saya takut. Pendeta juga manusia. Tuhan, aku takut. Aku takut. Saya berdiam di kamar berdoa, Tuhan aku takut. Tapi ini jalan yang harus aku lalui. Tolong. Tiba-tiba pas pimpin perjamuan kudus, kan Abuna selalu baca ayat yang di roti dulu toh. Baru mimpin perjamuan kudus. Abuna dapat ayat pagi itu. Jangan takut, aku akan menyelesaikannya bagimu. Engkau cuma duduk diam dan aku yang akan melakukannya. Wah, seperti disiram air. Hati Abuna tenang. Ternyata ini loh yang disebut dengan pengalaman kehadiran Tuhan itu. Tuhan ubah pikiran yang gelap. Hati yang gelap. Situasi yang gelap, Tuhan hadirkan kemuliaannya. Natal mengingatkan kita, hari ini saudara, di Advent yang kedua, singkirkan rasa takutmu melalui Tuhan. Singkirkan kegelapan dengan membawa kehadirannya yang penuh dengan kemuliaan. Itu yang disebut dengan transformasi hidup. Dan kalau sekali kita sudah berada di dalamnya, kita tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Hati jadi tenang. Kasih tahu kiri kananmu, alami sukacita Natal.
Pemain mesti maju ke depan. Jadi nggak usah panjang-panjang hari ini. Jadi kesimpulan kita, Tuhan yang hebat itu bisa makai siapa saja. Amin, amin. Minta Tuhan, Tuhan aku mau menjadi a good news messenger. Aku mau menjadi good news messenger. Pembawa kabar baik bagi setiap orang. Sehingga di mana aku hadir, orang jadi tenang. Orang mengalami Kristus, orang mengalami Tuhan. Haleluya, saudara. Ya? Dan di dalam Tuhan, makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan, saudara. Kita tidak akan pernah melihat terang. Saya tidak sedang mempromosikan produk ya. Tapi sebentar lagi ada sebuah handphone, smartphone akan masuk Indonesia yang tidak lagi perlu terhubung. Kalau kita bawa handphone itu saudara, kita tidak lagi, kita pergi misalnya ke mall atau ke rumah makan, passwordnya apa? Nggak perlu lagi. Karena begitu dinyalakan, dia langsung terhubung dengan satelit. Bahkan tidak butuh kartu. Dan kita tidak perlu cari listrik lagi. Colokan, bisa pinjam colokan sebentar mau ngecas HP. Tidak perlu. Taruh saja di tempat di mana ada cahaya. Baik cahaya lampu maupun cahaya luar, cahaya matahari. Handphone itu akan terisi dayanya secara otomatis. Dunia sedang berubah. Saya bilang aku mau jadi orang pertama beli handphone itu. Tenang, saya hubungi semua pokoknya begitu jual, aku mau pakai. Karena Bunda banyak pergi-pergi toh. Masuk hutan, keluar daerah, gak ada sinyal. Aku mau, saya bilang, mahal apa enggak? Murah, ya wis apalagi kalau murah. Akan dijual murah saudara, gak mahal. Handphone terkenal lewat. Karena mahal harganya, ini dijual murah. Semua orang kelas menengah ke bawah pun sanggup membelinya. Saya bilang handphone ini ditaruh di luar, terkena cahaya, dia hidup. Amin. Kalau handphone saja bisa begitu. Kita punya terang yang lebih hebat. Kita punya terang yang berkuasa. Kalau kita berada di dalam radar Tuhan, jangkauan cahaya Tuhan, kita akan melihat bahwa kita akan tetap hidup. Mari bangkit berdiri. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap. Bintang-bintang gemerlap. Telah terdengar suara. Terdengar suara. Bawa kabar senang. Bawa kabar senang. Yesus juru selamat. Yesus juru selamat. Datang di Bethlehem. Datang di Bethlehem. Yesus juru selamat. Yesus juru selamat. Datang di hatiku. Datang di hati. Tutup matamu saudara. Biarkan musik memainkan lagu ini. Dimanapun Anda berdiri saat ini. Sunyi senyap. Rasakan keberanian dari Tuhan. Bintang Ada ketenangan. cemerlang. Tidak ada lagi ketakutan. Ada cahaya. Kalau teknologi saja mendapat cahaya dia bisa hidup. Apalagi Anda berada dalam terang Tuhan. Ada damai. Mari semua orang merasakan damai. Kami mau mengalami transformasi itu Datang di Tuhan. hatiku. Datang di Tidak ada lagi ketakutan. hatiku. Zaman anakmu. Zaman. Jangan peduli pada orang di kiri dan kanan. Alami secara pribadi. Firman Tuhan ini bicara kepadamu.
bintang cemerlang telah terdengar. Singkirkan ketakutan Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan. Bawa kabar senang. Jamananam. Yesus Jamananam. juru selamat Jamananam. datang di Betlehem. Yesus juru selamat datang di hatiku, datang di hatiku. Malam sunyi senyap, Jama Tuhan. bintang-bintang Dalam nama Yesus. cemerlang telah terdengar Ada ketenangan. suara Tidak lagi berada dalam kegelapan. bawa kabar senang. Tidak ada lagi ketakutan. Yesus Tuhan jamananam. Jamananam. datang di Betlehem. Jamananamu Tuhan. Jamananamu Tuhan. Juru selamat Jamananamu Tuhan. datang di Izinkan terang itu atasmu. hatiku. Mengalir Tuhan. Malam Mengalir. sunyi senyap, Mengalir Tuhan. bintang-bintang cemerlang telah terdengar Mengalir kasih-Mu. suara Dalam nama Yesus. bawa kabar senang. Mengalir. Mengalir kebaikan-Mu. Yesus Mengalir terang-Mu. Bawa terang-Mu dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Bawa terang agar kami hidup dalam nama Yesus. Terang-Mu Tuhan. Terang-Mu Tuhan. Terang-Mu Tuhan. Terang-Mu Tuhan. Terang. Terang-Mu. Terang yang menyembuhkan. Terang yang memulihkan. Malam sunyi Terang yang memulihkan. senyap, Terang yang menyembuhkan. Terang yang memberkati. Terang yang menyingkirkan ketakutan. Dalam nama Yesus. Jamananam. dengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Jaman. Yesus juru selamat datang di hatiku. Malam sunyi. Mari angkat suaramu, sama-sama kita nyanyikan. Bintang-bintang Bintang-bintang cemerlang. Katakan telah terdengar suara. Bawa kabar senang. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan Yesus juru selamat. Lahir di hidupku. Yesus juru selamat. Lahir di hatiku. Yesus juru selamat. Yesus Juru selamat lahir di hatiku. lahir di hatiku. Yesus juru selamat. Selamat Lahir di hidupku. lahir di hidupku. Abuni akan menutup dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau kembali mengingatkan setiap kami. Kami berharga di mata-Mu. Engkau yang mengangkat hidup orang. Dan biarkan terjadi di Natal ini Tuhan. Engkau yang mengangkat hidup setiap kami.
lebih dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Engkau Allah yang sanggup. Kebaikan-kebaikan-Mu yang terlebih dahulu kami terima Tuhan. Kami mengambil komitmen pagi ini. Kami juga akan meneruskan kabar baik itu kepada mereka di luar sana yang jauh lebih membutuhkan Engkau dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau kembali memberkati hamba-Mu. Terus berikan kekuatan dan hikmat. Engkau juga memberkati umat-Mu Tuhan. Di Natal ini, Engkau sungguh mengubahkan kami. Tidak ada lagi ketakutan di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang memegang masa depan kami. Dan semuanya baik. Semuanya baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Info gereja sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Ibadah raya tanggal 8 Desember, ibadah nanti sore onsite pukul 5 sore, dan ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online pada hari Rabu ditiadakan. Hari Jumat ada doa pukul 5 sore. Tanggal 14 Desember ada Natalan Sekolah Minggu pukul 10 pagi. Komsel Youth 4J ditiadakan pada hari Sabtu. Ibadah raya tanggal 15 Desember pukul 7 pagi secara onsite. Youth Service Christmas Edition tanggal 15 Desember pukul 5 sore with Pastor Revo Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Info acara Natal dan Tahun Baru 2025. Tanggal 5 Desember Senior Christmas, tanggal 14 Desember Kids Christmas, tanggal 15 Desember Youth Christmas, tanggal 22 Desember Christmas Eve, tanggal 25 Desember Christmas Celebration, dan tanggal 31 Desember Old and New, dan tanggal 5 Januari New Year Blessing pukul 8 pagi. Panitia mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengambil bagian dalam kegiatan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Terima kasih untuk taburan yang sudah diberikan atas nama NN sebesar 5 juta rupiah, keluarga FNF sebesar 500.000 rupiah, atas nama NN 5.000, atas nama NN 200.000, atas nama NN 1 juta rupiah, atas nama NN 5.000. Dan ada sisa saldo Natal tahun 2023 sebesar Rp4.061.700. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, serta beraktivitas. Berikan tepuk tangan saudara. Oke. Ada yang berulang tahun? Sila. Ayo turun. Siapa lagi? Niko? Oh enggak. Gak ada? Gak ada yang lagi berulang tahun?
Ayo mari kita akhiri ibadah kita, bangkit berdiri saudara-saudara. Kita nyanyi dulu ya buat Sila ya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Hore. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk Sila. Tuhan Yesus berkati Sila. Apa yang menjadi kerinduan hatimu atas kehidupannya, Tuhan mencatat dan Tuhan pimpin kehidupannya. Kau yang mengangkat hidupnya Tuhan, karena Engkau yang memiliki masa depan. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih atas pertambahan usianya yang Engkau berikan 1 tahun lagi di tahun ini. Dan kami melihat hal-hal besar akan Engkau kerjakan dalam kehidupannya di tahun berikutnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mengikuti tes akhir, baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Berikan kepintaran, kecerdasan, dan roh yang takut akan Tuhan. Berikan tubuh yang sehat Tuhan, agar mereka bisa mempersiapkan diri mengikuti tes akhir dengan baik. Final test mereka lalui dengan hasil yang memuaskan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa tangan Tuhan yang kuat selalu ada di atas kepala kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dan umat-Mu dimanapun mereka berada. Kesehatan, pekerjaan dan segala apa yang mereka kerjakan. Dan semua acara-acara Natal gereja kami yang akan dilakukan ke depan. Berikan cuaca yang baik, sediakan semua yang kami perlukan. Dan Tuhan hadir menyatakan diri sehingga kami boleh mengalami Tuhan. Mari jemaat bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Yevarecha Adonai veishmarecha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Adonai panav elecha veyechunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panav elecha veyesim lecha shalom, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu
duduk Bapak Ibu silakan ambil saat teduh.